Move away from your bike. Stop. Get in. Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bloodfather. Film ini menceritakan tentang seorang narapidana yang baru saja menghabiskan masa tahanannya dan melindungi anaknya dari pengedar narkoba yang mencoba membunuhnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis yang akan membayar sesuatu di kasir pada sebuah swalayan. Gadis ini bernama Lydia. Ternyata gadis ini membeli beberapa peluru bersama dengan seorang pria yang menunggunya di mobil. Pria tersebut adalah kekasih dari Lydia yang bernama Jonah. Kemudian mereka menuju ke sebuah rumah yang hendak mereka rampok. Pada awalnya Lydia enggan untuk ikut merampok, namun Jonah membujuknya. Dan akhirnya Lydia pun menurutinya. Lalu Lydia diminta Jonah untuk menjaga pintu belakang rumah target perampokan. Whoa, a gun. Kemudian Jonah lantas meminta Lydia untuk menembak wanita tersebut sebagai bukti bahwa Lydia layak untuk mendapatkan kepercayaannya. You're alive because of me. Pull the trigger. No. Saat terjadi pertikaian tidak sengaja, Lydia melepaskan tembakan dan mengenai leher Jonah. Cerita berpindah kepada seorang pria parubaya yang bernama John Ling. Di situ dia bercerita bahwa dia mempunyai seorang mantan istri dan seorang putri yang setelah bercerai mereka berpisah rumah. Dulunya dia adalah seorang pecandu alkohol dan banyak melakukan tindak kejahatan. Dan belum lama ini dia terbebas dari penjara, namun dengan cara bebas bersyarat. Dalam menjalani kehidupan bebas bersyaratnya, dia mempunyai sahabat yang bernama Kirby Curtis yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat sedang bersantai, dia dikagetkan dengan suara telepon. Ternyata telepon itu berasal dari putrinya. Putrinya berkata bahwa dia telah kabur dari rumah dan saat ini membutuhkan sejumlah uang tunai. Tanpa pikir panjang, dia pun berkata bahwa saat ini dia sedang memegang uangnya. John berpikir hanya ingin segera bertemu dengan putri satu-satunya yang sedang dalam kesulitan. Setelah mereka bertemu, sang ayah mengajak putrinya untuk tinggal sementara bersama dirinya. Saat mereka sudah sampai di rumah, John mengambil tas Lydia. Setelah beberapa hari tinggal bersama sang ayah, Lydia mendapat sebuah pesan bahwa Jonah dan anak buahnya akan segera menemukannya. Dan benar saja, pada malam harinya mereka didatangi oleh 3 orang anak buah Jonah.
Saat itu juga, ketiga orang itu langsung menabrak rumah John hingga terguling. Setelah terjadi baku tembak yang tidak seimbang, Kirby datang bersama para warga untuk membantu John. John dan Lydia belum mengetahui sebenarnya siapa yang mereka hadapi. Karena lokasi rumah John telah diketahui oleh Jonah, mereka memutuskan untuk pergi dari rumah malam itu juga. Saat di pagi harinya masih dalam perjalanan perlarian, Lydia bercerita kepada ayahnya tentang semua hal ini bisa terjadi dari awal hingga bagaimana dia bisa dikejar oleh para anak buah Jonah, kekasihnya sendiri. Pada malam harinya, mereka memutuskan untuk menginap. Tiba-tiba muncul berita di siaran televisi lokal bahwa Lydia telah menjadi seorang DPO. Lydia menjadi seorang DPO setelah terlibat dalam sebuah insiden penembakan di rumah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Tidak lama kemudian, sebuah mobil polisi datang ke penginapan tersebut. Lalu polisi itu langsung menuju ke sebuah kamar. Polisi itu ditembak salah satu penghuni kamar tersebut, yang tidak lain adalah salah satu anak buah Jonah. Saat dalam perjalanan, John mengatakan bahwa dia mengenali tato yang ada di wajah dan tubuh pria bersenjata itu. Ternyata pria itu adalah seorang sikario atau prajurit dari kartel. Sikario ini biasanya membunuh polisi dan hakim. Saat pagi harinya, John menelpon seseorang di penjara. John menanyakan kepada koneksinya tentang siapakah sebenarnya Jonah itu. Kemudian setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang sebuah truk. Lalu mereka turun di sebuah bar untuk menanyakan sebuah alamat. Ternyata John sedang mencari teman lamanya karena temannya ini telah berhutang budi banyak kepadanya. Setelah mendapatkan informasi alamatnya, mereka langsung menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, terlihat sepasang suami istri yang telah lanjut usia. Wanita itu bernama Cherise dan suaminya yang bernama Preacher. Di situ John berkata kepada mereka bahwa dia saat ini sedang memerlukan bantuan. Namun mereka menolaknya karena mengetahui bahwa John dan putrinya adalah seorang buronan. Merasa dikhianati, John langsung merebut senjata yang ditodongkan kepadanya. Lalu John mengambil sebuah kunci motor di laci meja Preacher tersebut dan mengambil motornya. Saat di tengah-tengah perjalanan, mereka diikuti dan dikejar oleh 2 orang yang menaiki motor. Setelah itu, John berhenti di sebuah peristirahatan pom bensin dan dia mulai merapikan wajahnya. Kemudian, John menyewa kembali sebuah motel untuk beristirahat sejenak dan dia menyempatkan menghubungi sahabatnya Kirby untuk menanyakan keadaan. Lalu, John meminta putrinya untuk menunggunya sejenak dikarenakan John akan pergi untuk menemui seseorang. Dan ternyata John mendatangi penjara. Di lain sisi terlihat Lydia menerima panggilan telepon dari Kirby yang memintanya untuk meninggalkan motel dan Lydia pun menurutinya.
Kembali ke penjara, terlihat John bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Arturo Rios. Kemudian John menanyakan siapakah sebenarnya Jonah. Arturo mengatakan bahwa Jonah adalah seorang keponakan dari seorang bos sebuah kartel narkoba. Di sisi lain, Lydia yang telah keluar dari motel. Tanpa sepengetahuannya, Lydia telah diikuti oleh Jonah dan anak buahnya. I didn't know what I was doing, Jonah. Idiot! Kembali ke John. Saat hendak keluar dari penjara itu, John mendapat panggilan telepon dari Jonah yang John kira adalah panggilan dari Kirby. Talk to your friend. John yang mendengar suara tembakan pun lantas meminta untuk bertemu dengan Jonah dengan maksud untuk menyelamatkan putrinya. We had a snitch for a sponsor, old man. To this number and give you a meeting point. Setelah itu, John kembali mendatangi gudang milik Preacher dan mengambil beberapa granat dan bom. Saat akan pergi, tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon dari Jonah dan mengatakan agar John menuju arah utara ke gurun. Lalu saat sudah bertemu, John segera memarkirkan motornya dengan sengaja menghalangi jalan dari kendaraan mereka. Move away from your bike! Stop! Come on, get in. Setelah menangkap John, Jonah bermaksud akan pergi. Tetapi karena motor John menghalangi jalan mobilnya, lalu Jonah meminta anak buahnya untuk memindahkan motornya. Di situ John terkena tembakan yang cukup parah. Akhirnya John pun meninggal. Di saat yang sama juga polisi datang, lalu Jonah pun ditangkap dan dipenjara. Dan di akhir film terlihat di mana Lydia sedang bercerita tentang ayahnya pada sebuah perkumpulan. Dia bercerita tentang cinta dan pengorbanan yang begitu besar dari seorang ayah kepada anaknya. I miss my father so much that Oke guys, itu tadi alur film Blood Father. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.